Halo sobat semua, para pecinta film dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas alur film dari seri terakhir Rurouni Kenshin, yaitu The Beginning. Di film ini diceritakan bagaimana dia mendapatkan luka tanda silang di pipinya, dan siapa sosok wanita yang mengisi hati Kenshin. Oke, langsung saja kita bahas ke filmnya. Film berlatar pada tahun 1864 di Jepang. Saat itu Shogun berkuasa, namun ada kelompok lain yang ingin mengembalikan otoritas kaisar. Dan Kenshin menjadi bagian dari kelompok ini. Di awal cerita, terlihat Battosa yang tertangkap oleh sekelompok orang di sebuah rumah. Battosa yang terikat tangan dan badannya dengan mudah membunuh mereka yang ada di ruangan tersebut. Tidak terkecuali pemimpin kelompok tersebut. Dia adalah Tatsui, pemimpin kelompok Tsushima. Kelompok yang mendukung kekuasaan Shogun. Setelah kejadian itu muncul polisi Shinsengumi, yaitu polisi bentukan Shogun. Mereka datang untuk mencari tahu siapa pelaku pembantaian terhadap kelompok Tsushima. Battosai masih terus melakukan pembantaian terhadap para pendukung Shogun. Kali ini para bawahan Shigekura menjadi korbannya. Di sebuah jalan di malam hari, dia melakukan aksinya. Disinilah dia mendapatkan luka silang pertama di pipinya. Dia terluka oleh salah satu dari mereka. Orang itu adalah kekasih dari Tomoe Yukishiro yang nanti jadi istrinya Battosai. Cerita berpindah ke sebuah tempat di mana pemimpin pemberontak Chosu berada. Pemberontak Chosu adalah pihak yang menentang kekuasaan Shogun. Dia adalah Tuan Katsura, dan Kenshin dipanggil untuk menemuinya. Katsura mengatakan untuk berhati-hati terhadap polisi Shinsengumi, karena mereka adalah pasukan terbaik yang dimiliki Shogun saat ini. Lalu dia mengingat kembali bagaimana awal mula Kenshin direkrut. Kenshin yang datang untuk bergabung dengan Chosu, ditantang untuk unjuk keterampilan berpedangnya. Dan dengan mudah mempermalukan orang tersebut. Dia pun akhirnya direkrut menjadi pengikut Chosu. Dengan menjalankan tugas sebagai eksekutor yang membuat dia mendapatkan gelar Battosai si pembantai. Scenes berpindah ke sebuah kedai minum, di mana Kenshin sedang duduk sambil mengingat kejadian saat membunuh pengawal Shigekura yang memberikan luka di pipinya. Lalu datang seorang wanita cantik ke kedai itu untuk minum sake. Wanita itu bernama Tomoe Yukishiro. Namun dua orang laki-laki datang menggodanya, sambil berbicara ngawur tentang kekacauan di Jepang saat ini. Kenshin tidak tinggal diam saja, dia menggertak dan hampir terjadi perkelahian di kedai itu, mereka pun ketakutan lalu pergi. Di luar kedai, mereka menunggu Kenshin pulang untuk menghajarnya. Namun tiba-tiba muncul seseorang membunuh mereka dan menyerang Kenshin. Pertarungan terjadi namun Kenshin dengan mudah membunuh orang itu. Kenshin terkejut karena setelah membunuh orang itu, Tomoe Yukishiro berada tepat di hadapannya untuk berterima kasih karena telah membelanya atas kejadian di dalam kedai, lalu Tomoe pun pingsan. Dia dibawa ke kediaman Kenshin untuk dirawat. Keesokan harinya Tomoe Yukishiro pun langsung bekerja di tempat itu. Mereka pun berkenalan, namun Kenshin tidak tahu kalau sebenarnya Tomoe sedang dalam misi balas dendam terhadap Kenshin karena telah membunuh kekasihnya. Tomoe memiliki catatan pribadi miliknya, di mana setiap hari dia menuliskan apa yang dia alami ke dalam catatan itu. Espero que coma tudo.
Tava aparecendo até. Eu trago presente. Mereka terus menjalani kehidupan bersama-sama. Dan Kenshin pun masih belum menyadari bahwa Tomoe punya dendam terhadapnya. Por estarem nesse papel. Todos têm alguma pessoa que viverão junto. Pessoa sou eu. Cerita terus berlanjut, salah seorang pemberontak Chosu tertangkap oleh polisi Shinsengumi. Dia disiksa dan diinterogasi sampai berlumuran darah. Dari hasil interogasi itu, polisi Shinsengumi melakukan pengepungan ke sebuah tempat di mana para pemberontak Chosu berada. Mereka membunuh pengikut Chosu dan mencari pemimpinnya, namun Tuan Katsura pemimpin Chosu tidak ada di tempat tersebut. Kenshin yang diberitahu sedang ada pengepungan, segera berlari untuk membantu. Namun di tengah jalan dia bertemu dengan salah satu anggota polisi Shinsengumi. Dia dihadang dan bertarung saat itu juga. Dia tampak kewalahan melawan Kenshin sebelum polisi yang lain datang. Kenshin hampir bertarung melawan Saito, salah satu yang terkuat dari polisi Shinsengumi. Namun pengikut Chosu yang lain datang untuk menyuruh Kenshin mundur. Se acalme. Podem parar aí. Shins berpindah di kediaman Kenshin, di mana dia sedang tertidur. Lalu Tomoe berniat untuk menyelimutinya, namun tiba-tiba Kenshin kaget dan langsung mencabut pedangnya ke leher Tomoe. Tomoe pun terlihat ketakutan setengah mati. Kenshin segera meminta maaf dan mengatakan bahwa Tomoe tidak akan pernah dia bunuh. Dari jauh terdengar bahwa polisi Shinsengumi datang mengepung tempat itu. Lalu mereka pun segera pergi untuk kabur. Keesokan harinya Kenshin bertemu dengan Tuan Katsura. Dia mengatakan bahwa keadaan makin memburuk. Dan untuk sementara waktu menyuruh Kenshin dan Tomoe untuk bersembunyi di luar kota. Kenshin pun pergi bersama Tomoe ke sebuah rumah di desa. Mereka menjalani kehidupan layaknya sebagai suami istri di rumah itu. Selama di rumah tersebut, Tomoe yang tadinya berniat untuk membalas dendam terhadap Kenshin berubah pikiran. Dia menjadi benar-benar mencintai Kenshin. Suatu pagi, datanglah salah satu pengikut Chosu ke rumah Kenshin bernama Izuka. Dia memberikan informasi bahwa keadaan masih belum membaik dan menyuruh Kenshin tetap menunggu. Kenshin tidak tahu kalau orang itu adalah seorang pengkhianat. Sepulang dari rumah Kenshin, Izuka langsung pergi ke tempat Tatsumi. Dia adalah pemimpin Yaminobu, salah satu kelompok yang mendukung Shogun. Dia tidak sadar kalau dia diikuti oleh Katagai, orang kepercayaan dari Tuan Katsura. Karena keadaan memburuk, rencana Tatsumi untuk membunuh Battosai dipercepat. Enishi Kishiro diperintahkan untuk menemui kakaknya dan memberitahu bahwa rencana balas dendam akan segera dilakukan. Namun Tomoe yang sudah berubah pikiran mengabaikan informasi dari Enishi. Tomoe menceritakan kejadian sebenarnya yang dia alami kepada Kenshin, tentang orang yang pernah bertunangan dengannya. Dia mati melakukan pengorbanan terbesar. Kenshin masih belum sadar bahwa orang itu adalah Kiyosato, orang yang dia bunuh bersama pengawal Shigekura yang lain dan memberi luka di pipinya. Keesokan paginya, Tomoe menuliskan kata selamat tinggal di buku harian miliknya. Dia berencana menemui Tatsumi sendirian dan menggagalkan rencana Tatsumi. Kenshin bangun dari tidurnya dan mencari Tomoe keluar rumah, namun datang Izuka mengatakan bahwa pengkhianatnya adalah Tomoe. Dia menyuruh Kenshin membaca buku harian milik Tomoe. Di tempat Tatsumi, Tomoe menyadari bahwa dia hanya dimanfaatkan untuk rencana Tatsumi. Tomoe pun berusaha untuk menikam Tatsumi. Namun dengan mudah dikalahkan. Kenshin keluar dengan pikiran yang kacau dan menuju ke tempat Tatsumi berada. Selama di perjalanan dia bertarung dengan beberapa anak buah Tatsumi yang menghadangnya. Kenshin berhasil mengalahkan mereka, namun dalam pertarungan terakhir matanya tidak bisa melihat karena bom yang diledakkan di pertarungan terakhir.
consegue me ouvir, Batosai? Kenshin tiba di tempat Tatsumi dengan terluka dan mata yang belum bisa melihat, sehingga Tatsumi mudah untuk menghajarnya. Hingga Kenshin pun tertusuk oleh pedang Tatsumi. Kenshin yang terpojok ke sebuah pohon, sengaja menahan pedang yang mengarah ke pundaknya, lalu menyerang Tatsumi. Namun Tatsumi berhasil menahannya. Ketika Tatsumi akan menyerang balik, tiba-tiba Tomoe datang menahan badan Tatsumi. Kenshin pun menebas Tatsumi dan Tomoe bersamaan. Dia tidak tahu kalau Tomoe ada di hadapannya. Kenshin yang sudah bisa membuka mata segera merangkul kekasihnya itu. Disinilah dia mendapatkan luka kedua di pipinya. Tomoe memberikan luka tepat sebelum dia meninggal. Cerita masih berlanjut, di mana Tuan Katsura datang ke rumah Kenshin dan mengatakan bahwa Katage sudah mati dan pengkhianatnya adalah Izuka. Dia pun mengatakan bahwa peran Kenshin akan dibutuhkan lebih dari sebelumnya. Artinya pemberontakan akan terjadi besar-besaran. Sebelum pergi, Kenshin menyelesaikan membaca buku harian Tomoe. Lalu pergi dan membakar rumahnya. Mas, mesmo que eu morra para protegê-lo. Di bagian akhir film ini, diperlihatkan pertarungan besar-besaran. Sampai muncul bendera yang menandakan kekuasaan Shogun telah berakhir. Menandakan bahwa era baru telah dimulai. Dan film pun berakhir. Terima kasih telah menyimak alur film kali ini. Like dan subscribe channel Alur Film. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.